Assalamualaikum, selamat siang semua. Selamat datang di kelas online pertama kita untuk termo 2. Saya akui ini akan sedikit lebih sulit ya, karena ini adalah kelas online, kita tidak bisa berinteraksi. Di kelas tatap muka aja itu termo udah sulit ya, apalagi sekarang harus lewat kelas online. Tapi insya Allah kita bisa melakukan ini, karena mau nggak mau ada virus atau nggak ada virus, kelas online itu pasti akan menjadi tren gitu nantinya di universitas. Nah, kuncinya kalau memang untuk bisa lebih mudah memahami termodinamika 2 dan bahkan untuk semua konsep yang ada di teknik kimia, kamu harus bisa memvisualisasikan semua konsep itu di dalam bayangan masing-masing gitu. Karena kalau tidak bisa membayangkannya ya memang akan sulit gitu, mau kelas tatap muka ataupun kelas online. Kalau tidak bisa membayangkan konsep yang sedang dijelaskan, ya itu memang akan sulit untuk memahaminya. Termodinamika 2 ini pada dasarnya adalah aplikasi dari semua konsep yang sudah dipelajari di termo 1. Jadi kalau misalnya kamu sudah lupa semua hal tentang termo 1, ya masalah ya, enggak juga sih. Yang penting dipelajari lagi aja konsep-konsep di termo 1, dan saya pun juga akan mereview sedikit tentang beberapa konsep penting yang nanti akan kita pakai untuk termo 2. Nah, termo 2 itu isinya apa sebenarnya? Kalau yang saya lihat dari silabus, termo 2 itu isinya adalah tentang analisis termodinamika untuk proses-proses kimia. Nah, itu maksudnya apa? Nanti akan saya jelaskan setelah saya selesai mereview semua konsep penting yang sudah dipelajari waktu di termo 1. Oke, konsep pertama yang mau saya review adalah tentang thermal equilibrium. Ini adalah konsep dasar yang melandasi hampir semua proses kimia, terutama yang di dalamnya ada aliran energi, kayak evaporasi, drying, separasi di distilasi, separasi di fresh separator. Itu semua mengambil konsep atau landasannya itu dari thermal equilibrium atau kesetimbangan termal. Oke, misalnya ini ya, contoh gampangnya adalah tentang keringat. Bayangkan sekarang kamu lagi bosan karena setelah berhari-hari berada di rumah dalam masa social distancing seperti ini. Misalnya kamu sudah saking bosannya gitu ya, keluar rumah terus duduk di taman. Anggap kamu sebelum keluar dari rumah itu sudah sekian lama berada di ruangan ber-AC di temperatur 21 Celcius misalnya. Kemudian kamu keluar rumah dan suhu di luar itu 35 Celcius karena matahari bersinar sangat terik. Jam 1 siang. Kemudian anggap di depan rumah kamu ada taman kecil, terus ada bangku dari kayu, ya. Terus pokoknya udaranya terbuka, nggak ada pohon di sekitar kamu. Pokoknya benar-benar sunbathing gitu jam 1 siang. Nah, terus kamu duduk, ya. Karena kamu berasal atau datang dari ruangan yang bersuhu 21 Celcius dan kamu sudah cukup lama berada di dalam ruangan 21 Celcius, itu artinya badan kamu, pakaian kamu, permukaan kulit kamu itu sudah setimbang secara termal dengan ruangan yang bersuhu 21. Terus kamu keluar dan kamu adalah sistemnya ya. Sistemnya adalah kamu keluar ke lingkungan yang suhunya 35 Celcius. Dan kemudian kamu duduk di bangku yang juga suhunya 35 Celcius. Nah, antara pakaian kamu ya dengan bangku, karena ada perbedaan temperatur tadi 21 dan 35,
itu artinya antara pakaian kamu dan bangku itu terdapat ketidaksetimbangan termal. Oke. Nah, kalau misalnya kamu duduk cukup lama di situ, anggaplah mau sunbathing 10 menit gitu ya misalnya. Nah, selama 10 menit itu akan terjadi aliran energi dari bangku karena dia level energinya lebih tinggi, kualitas energinya lebih tinggi, dan kuantitas energinya pun lebih tinggi dibanding pakaian kamu, ya. Maka terjadi aliran energi dari bangku ke pakaian. Nah, aliran energi itu akan terus berlangsung sampai akhirnya temperatur antara pakaian dan bangku sama, atau artinya sampai akhirnya terdapat kesetimbangan termal antara pakaian dan bangku. Oke, ini kan contoh atau aplikasi dari hukum kedua termodinamika tentang arah aliran energi, ya. Kemudian anggaplah kamu sudah duduk selama sejam di bawah terik matahari. Itu kan pasti lama-lama kamu akan keringetan kan ya. Nah, badan kita ini punya sistem pendingin alami namanya keringat. Setiap kali tubuh kita menerima panas berlebih, di mana panas itu membuat tubuh jadi naik temperaturnya di atas 37 Celcius, maka tubuh itu akan berusaha kembali menurunkan temperatur badan balik ke 37 Celcius dengan cara mengeluarkan keringat. Nah, semakin banyak panas yang kita terima, misalnya dari panas matahari, itu maka akan semakin banyak juga keringat yang dikeluarkan badan. Jadi, karena kan tubuh ingin kembali mencapai kesetimbangan termal, yaitu di 37 Celcius, maka kalau misalnya energi yang diterima badan itu berlebih banget, maka keringat yang dikeluarkan pun juga harus berlebih supaya bisa kembali menurunkan temperatur. Artinya, semakin banyak panas yang diterima tubuh, maka semakin banyak juga keringat yang dikeluarkan tubuh. Oke. Dan artinya jumlah keringat yang menempel di badan kita itu dia keluar juga dengan serta membawa energi yang diterima tubuh tadi keluar dari badan. Oke. Nah, kalau misalnya keringat itu tetap menempel di kulit, itu kan artinya energi yang tadi kita terima itu tetap ada di badan kan, karena dia tetap menempel di kulit kita. Nah, bagaimana caranya keringat itu kemudian bisa menurunkan temperatur? Nah, kita perlu bantuan udara, oke. Dan dengan bantuan udara ini kemudian keringat ini bisa menguap meninggalkan badan melalui proses yang dinamakan dengan evaporative cooling. Ini sesuatu yang baru akan kamu pelajari mungkin di semester 6 di OTK 3 tentang proses evaporasi, ya. Dan drying. Okay. Nah, udara itu kan mengandung moisture atau molekul air. Okay. Kelembaban, kalau misalnya udara dengan kelembaban sekian persen, itu artinya udara mengandung sekian persen uap air. Oke, tapi bukan uap air yang dihasilkan dari proses pendinginan ya, ini beda. Ini lebih kayak molekul air yang terperangkap di molekul udara. Nah, ketika udara itu melewati kulit kita, itu kan antara udara dengan keringat terdapat perbedaan yang besar pada konsentrasi air. Oke, keringat itu kan basah kan, artinya itu dia 100% air dan sekian persen garam gitu. Intinya banyak gitu airnya. Sementara udara yang melewatinya itu juga memiliki kandungan air, tapi jumlahnya jauh kayak fraksi massanya itu jauh lebih kecil dari fraksi massa air di keringat. Nah, karena perbedaan konsentrasi ini kemudian terjadi perpindahan massa, gimana udara yang ketika udara itu melewati keringat, sambil lewat itu dia sambil mengangkat keringat itu dari kulit, maka kemudian terjadi proses evaporasi. Nah, ketika keringat itu tadi terangkat dan terbawa bersama udara
pada saat itu juga dia membawa energi pergi dari badan. Nah, karena energi berlebih yang kita terima dari matahari itu tadi sudah dibawa oleh keringat, pada saat itu kita kehilangan energi, dan karena ada kehilangan energi, temperatur tubuh bisa balik ke 37 Celcius. Proses keringat menguap, terus keringat menguap lagi, itu akan terus berlangsung selama kamu duduk di bawah matahari. Karena kalau misalnya kita duduk, terus energi berlebih di tubuh akan berusaha mencapai kesetimbangan termal lagi dengan mengeluarkan keringat, kemudian keringat diuapkan oleh udara, terus badan kamu kering lagi, suhu normal, terus tapi kamu tetap duduk di bawah matahari, ya kamu akan terima panas lagi, terus keringat lagi, begitu seterusnya proses yang terjadi, karena sistem badan kita itu selalu berusaha mencapai kesetimbangan termal dengan memproduksi keringat. Okay. Contoh berikutnya adalah tentang pembuatan es krim. Jadi es krim ini bisa sebenarnya dibuat tanpa harus membekukannya di dalam freezer. Jadi anggaplah kamu sudah membuat adonan es krim gitu ya, dengan semua susunya, terus gula, terus apa gitu, semua campuran buah-buahan gitu, terus jadi adonan es krim. Kemudian adonan ini kamu taruh ke dalam plastik, dan plastik yang berisi adonan es krim ditaruh ke dalam plastik lain yang sudah diisi dengan es batu. Nah, es itu kan dia kalau normal di 1 atm akan meleleh di suhu 0 derajat Celcius. Ketika es itu meleleh, itu kan untuk bisa meleleh, es itu harus menyerap energi dari lingkungannya sehingga kemudian terjadi perubahan fasa dari padat ke cair. Nah, dalam proses pelelehan itu udara di sekitar es itu akan ikut turun menjadi 0 derajat Celcius, ya. Karena udara di sekitarnya kehilangan energi. Kenapa dia kehilangan energi? Karena diserap oleh es yang sedang mencair. Nah, ketika sedang mencair itu suhu es mencair itu tidak akan turun atau tidak akan naik, karena dia hanya akan menggunakan energi yang dia serap dari lingkungan untuk proses perubahan fasa, di mana panas yang berperan di situ hanyalah panas laten, bukan panas sensibel. Oke. Nah, untuk mempercepat, kembali lagi ke contoh pembuatan es krim ini, untuk mempercepat proses, jadi kan fungsi es ini kan untuk membekukan. Kenapa sih adonan es krim ini dimasukkan ke dalam plastik bag yang berisi es? Itu maksudnya untuk membekukan adonan es krim tadi, ya. Nah, kenapa kok bisa beku? Jadi kan adonan es krim itu kan suhunya misalnya suhu kamar, oke. Nah, kemudian dia ditaruh ke dalam es yang suhunya misalnya 0 Celcius. Nah, karena ada perbedaan level energi antara adonan es krim dengan es, itu kemudian terjadi aliran energi dari adonan es krim ke es. Oke. Nah, karena si adonan es krim ini kehilangan energi, itu lama-lama temperaturnya akan turun. Oke, sementara es karena dia menerima energi dari adonan es krim, maka dia akan mengalami perubahan fasa. Karena dia sudah di suhu 0 Celcius, maka es itu kemudian akan mencair, tapi temperaturnya tidak naik. Oke. Nah, karena si es krim ini kehilangan energi, sementara es itu karena es ini mencair di suhu 0 Celcius, maka adonan es krim ini ketika dia melepaskan energi, itu dia juga akan turun temperaturnya sama dengan temperatur mencairnya es, jadi 0 Celcius. Oke. Nah, nanti ujungnya es krim kita akan bersuhu 0 derajat Celcius, tergantung pada seberapa banyak es yang kita berikan, atau seberapa banyak es yang mengelilingi si adonan es krim. Oke, ya. Nah, kalau misalnya tadi si es itu mencair, kemudian karena jumlah esnya itu sedikit, oke, dan energi yang
diberikan dari adonan es krim itu sangat banyak, itu kan lama-lama es itu tidak hanya mencair tapi juga akan bisa naik temperaturnya kan ya. Misalnya dari 0 Celcius terus dia naik temperaturnya jadi 1 derajat Celcius. Maka adonan es krim tadi itu juga akan ikut naik temperaturnya menjadi 1 derajat Celcius. Artinya adonan es krimnya itu tidak akan membeku karena suhunya 1 derajat Celcius. Nah, untuk membuat adonan es krim itu membeku ya tanpa menaikkan temperaturnya, maka trik yang dilakukan adalah dengan menambahkan garam ke dalam es batu. Nah, ketika es batu itu ditambahkan garam, titik lelehnya itu akan menjadi lebih rendah dari 0 derajat Celcius. Artinya dia bisa menjadi anggaplah minus 2 derajat Celcius gitu ya, atau minus 4 derajat Celcius. Tergantung pada berapa banyak garam yang ditambahkan. Nah, jadi anggaplah minus 4. Nah, ketika adonan es krim dimasukkan ke dalam plastik yang berisi es plus garam, itu kan karena titik lelehnya es itu sudah turun menjadi minus 4 derajat Celcius, artinya campuran es dan garam ini akan meleleh di minus 4 derajat Celcius. Dan supaya dia bisa meleleh di suhu minus 4 derajat Celcius, itu dia tetap akan menyerap energi dari adonan es krim, ya kan? Nah, selama dia menyerap energi dari adonan es krim, suhunya es plus garam itu akan stay di minus 4 derajat Celcius. Dan karena si adonan es krim tadi itu sudah ngasih energinya ke es, kemudian dalam usaha untuk mencapai thermal equilibrium, si adonan es krim ini juga akan turun temperaturnya menjadi minus 4 derajat Celcius gitu, dan dia akan membeku dengan lebih cepat gitu. Nah, ini sains di balik pembuatan es krim yang ternyata ada hubungannya dengan proses thermal atau proses sistem dan lingkungan itu untuk berusaha mencapai thermal equilibrium gitu. Kemudian kalau kita simpulkan gitu ya dari dua contoh yang tadi, maka perubahan fasa dari solid ke liquid, liquid ke gas, gas balik lagi ke liquid, liquid balik lagi ke solid, itu sebenarnya adalah salah satu bentuk atau salah satu usaha zat atau senyawa itu dalam mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungannya. Misalnya tadi solid kayak es gitu ya, dia menerima energi dari lingkungan, maka dalam usaha dia untuk mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungan, maka dia akan mengalami proses melting dan berubah fasanya menjadi liquid. Nah, jika kemudian liquid ini terus menerima energi dari lingkungan dalam usahanya untuk mencapai kesetimbangan termal, maka dia juga akan mengalami perubahan fasa menjadi fasa gas. Oke, kalau kemudian gas ini diletakkan di lingkungan di mana level energinya lebih rendah daripada level energinya gas, maka supaya kembali setimbang, gas itu akan terkondensasi balik menjadi liquid. Kalau misalnya liquid ini juga berada dalam lingkungan yang lebih rendah juga level energinya, maka dia akan menyeimbangkan diri dengan lingkungan dengan menyusun molekul-molekulnya menjadi fasa padat gitu ya. Nah, ini adalah diagram aliran energi pada perubahan fasa. Jadi perubahan kalori atau jumlah kalori yang diserap atau yang dilepaskan setiap kali ada perubahan temperatur dan perubahan fasa. Ya, misalnya di sini dari minus 40 ke 0 itu ada panas sensibel ya, karena 0 adalah titik lelehnya air, maka dari minus 40 ke 0 itu ada sejumlah kalori atau sejumlah energi yang harus diabsorb sehingga es itu bisa naik temperaturnya jadi 0. Kemudian jika pada suhu 0 ini es itu tetap menerima energi, maka energi itu yang dipakai, energi yang diserap itu hanya dipakai untuk merubah fasa dan tidak untuk menaikkan temperaturnya. Saya yakin kamu semua sudah pernah belajar ini.
Ini akan kita pakai lagi ketika kita mau belajar tentang steam ya. Jadi kayak perubahan steam itu, perubahan fasa air dari liquid ke uap itu seperti apa aliran energinya, perubahan energinya, atau penyerapan atau pelepasan energinya. Nah, itu kita akan pakai itu lagi di Termo 2. Oke. Nah, untuk mengingatkan kamu kembali tentang konsep yang dipelajari di Termo 1, maka tolong kerjakan latihan analisa ini tentang siklus refrigerasi. Jadi refrigerasi itu kan ada 4 unit utama ya, evaporator, kompresor, kondenser, dan expansion valve. Maka di sini juga ada 4 aliran gitu. Nah, berkaitan dengan thermal equilibrium, bagaimana konsep thermal equilibrium ini diterapkan pada siklus refrigerasi. Unit mana saja yang proses yang terjadi di dalamnya itu berlangsung karena ada usaha untuk mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungan. Oke. Apakah di evaporator itu proses yang terjadi itu karena si refrigerannya itu untuk berusaha untuk mencapai thermal equilibrium atau tidak? Di kompresor apakah proses yang terjadi di kompresor ini berlangsung karena adanya usaha mencapai kesetimbangan termal? Apakah kondenser juga begitu? Apakah expansion valve juga begitu? Tidak semua sih. Dari 4 unit ini proses yang terjadi di dalamnya itu dipicu oleh keinginan si fluida ini untuk mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungan. Nah, makanya kamu lihat dari 4 unit ini mana saja yang proses di dalamnya itu terjadi karena dipicu ingin mencapai kesetimbangan termal dengan lingkungan. Oke. Nah, selain itu jelaskan juga proses perpindahan panas yang terjadi di tiap unit itu bagaimana, dari mana ke mana, terus untuk apa gitu perpindahan panas itu terjadi. Kemudian efek dari perpindahan panas itu jelaskan bagaimana fasa dari setiap aliran. Aliran 1 fasanya gimana, aliran 2 fasanya gimana gitu. Misalnya kalau misalnya dia liquidnya saturated kah atau subcooled kah? Kalau dia vapor apakah dia saturated atau superheated gitu. Terus tekanan dan temperaturnya gimana, tinggi kah atau rendah. Oke. Ini latihan analisa pertama. Jadi di sini kalau nggak salah ada 3 latihan analisa. Oke, saya akan melanjutkan pada review berikutnya, yaitu tentang proses-proses termodinamika yang saya yakin kamu pasti sudah pelajari ini di Termo 1 ya. Nah, yang pertama adalah tentang proses isothermal expansion. Jadi di ilustrasi pertama ini adalah piston atau kontainer yang dilengkapi dengan piston. Di atas piston itu diletakkan pemberat yang akan menahan piston ya. Karena pemberat ini kemudian ditambahkan, maka akhirnya piston ini turun dan akhirnya berhenti di posisi tertentu. Di mana pada posisi ini tekanan gas di dalam kontainer itu adalah P1, kemudian volume kontainer ini V1 dan temperatur gas di dalam kontainer ini adalah T1. Kemudian kepada kontainer ini kemudian disuplaikan panas sejumlah Q ya. Akibat dari panas ini membuat molekul-molekul gas di dalam kontainer akan mengalami peningkatan energi kinetik. Nah, bayangkan kalau gas itu kan dia nggak diam gitu kan ya. Selalu gerak ke sana kemari, bisa kayak tumbukan satu sama lain, terus menabrak-nabrak dinding kontainer, terus bisa rotasi, translasi dan segala macam. Pokoknya intinya gas itu agresif. Semakin ditambahkan energi, maka gerakan gas itu akan semakin agresif. Nah, efek dari penambahan panas ini dan penambahan energi kinetik, maka akibatnya temperatur gas di dalam kontainer itu naik menjadi T2. Dan karena tiap molekul itu mendapatkan tambahan kekuatan, maka kekuatan dorongan tiap molekul gas pada dinding kontainer dan pada piston pun juga bertambah, sehingga tekanan gas itu naik menjadi P2.
Nah, karena volume kontainernya tetap gitu ya, karena ada pemberat di atas ini, dan sehingga piston ini tidak bisa digerakkan naik ke atas walaupun kekuatan gasnya udah nambah, namun karena ada pemberat ini piston nggak bisa naik gitu. Nah, akibatnya kan volume kontainernya tertekan gitu ya. Nah, ini pada kondisi ini tidak proses yang terjadi adalah dia malah terkompresi gitu, karena P-nya naik dan dia tidak isotermal karena T-nya naik. Nah, untuk membuat proses ini menjadi ekspansi yang isotermal, maka pemberat di atas ini harus dikurangi jumlahnya, sehingga dengan energi yang dimiliki gas saat ini itu, dengan pemberat yang sudah dikurangi, gas mampu mendorong piston naik ke atas. Nah, karena sebagian dari energi yang dimiliki gas ini kemudian digunakan untuk mendorong piston ke atas, maka efeknya gas ini akan kehilangan energi kan, kehilangan sebagian energi. Nah, karena dia kehilangan sebagian energi, maka temperaturnya bisa turun kembali, balik menjadi T1. Bagaimana dengan tekanannya? Nah, ini karena energi gas itu sudah dipakai untuk mendorong piston dan temperaturnya turun kembali menjadi T1, ditambah volume kontainernya menjadi lebih besar, itu tekanan gas di dalam kontainer ini akan turun gitu. Karena kan jumlah molekulnya tetap, temperaturnya balik ke awal. Terus sementara volume ruangannya menjadi lebih besar. Nah, ini pasti tekanannya menjadi lebih rendah dibanding yang awal gitu tadi gitu. Karena volumenya yang menjadi lebih besar. Kan kalau dalam hukum gas ideal, volume dan tekanan itu kan berbanding terbalik ya. Nah, ini kalau isothermal expansion. Kemudian kalau isothermal compression, sama halnya kayak tadi prosesnya, posisi awalnya masih sama kayak yang tadi, namun kemudian di atas piston ini terus ditambahkan pemberat sehingga akhirnya turun lagi pistonnya, sehingga terjadi lagi kompresi ya, dimana tekanannya naik menjadi P2, temperaturnya pun naik jadi T2, dan volumenya karena kontainernya berkurang volumenya menjadi V2 gitu. Nah, untuk membuat proses kompresi ini menjadi isothermal, artinya temperatur gas itu balik lagi ke kondisi awal, maka cara yang bisa dilakukan adalah dengan menyerap energi dari dalam kontainer dan dibuang ke es ini. Jadi kan tadi temperaturnya naik karena dia dikompresi kan ya. Pada proses kompresi ini, balik lagi ke sini deh, karena piston ini turun dan volume ruangan kontainer ini menjadi lebih kecil, itu kan gas semakin kayak sesek gitu di dalam kontainer, dan karena mereka semakin sesak gitu di dalam kontainer ini, mereka kan tetap bertumbukan. Nah, karena ruangannya menjadi lebih kecil, itu kan frekuensi tumbukannya menjadi lebih besar, terus gesekan yang mungkin terjadi antara molekul gas dengan dinding kontainer juga semakin besar. Frekuensi gesekan antar molekul tambah besar. Nah, karena dia ruangan semakin kecil, kondisi makin sesak, itu akan membuat temperatur di dalam kontainer ini menjadi naik gitu. Nah, supaya dalam kondisi sesak seperti ini itu temperaturnya balik lagi ke normal, ya kita bisa menambahkan kayak pendingin lah gitu ya, yang fungsinya itu untuk menyerap kelebihan energi yang ditimbulkan akibat gas yang berdesak-desakan di dalam kontainer ini tadi gitu. Nah, karena ada es ini, dia menyerap energi, temperaturnya turun, volumenya kan tetap sama kan, maksudnya tetap sama dengan kondisi yang kedua, artinya dia tetap terkompresi. Dalam hal ini kompresi itu maksudnya pengurangan volume kontainernya gas gitu. Nah, karena dia kehilangan energi, maka temperaturnya
balik lagi ke temperatur normal. Bagaimana dengan tekanannya? Apakah tetap sama dengan tekanan pada kondisi kedua setelah terkompresi